Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, para kepala bidang dan pembimas kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara, para kasih, para kepala madrasah dan seluruh keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama se-Kalimantan Utara yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya merasa gembira dan bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sore hari ini kita sekalian bisa berkumpul di tempat ini dalam acara rapat koordinasi untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum saya melanjutkan tentang kaitannya dengan materi dalam kesempatan ini, karena tadi panitia berpantun, mungkin saya juga ingin membacakan pantun. Ini kalau pantun dadakan ini bunyinya entah seperti apa. Nah, pantun pertama. Dari Bulungan menuju Tarakan, singgah sebentar di pelabuhan. Selamat datang peserta sekalian di rakor evaluasi dan susunan anggaran. Masih ada lagi. Selamat rakor ini dilaksanakan. Minum jahe ingin 2 kali. Ini karena kakak hobi minum jahe. Rakor tahun ini ditarakan. Mudah-mudahan rakor tahun depan di Pulau Bali. Kalau tepuk tangannya itu kencang, itu berarti setuju. Kalau yang tidak bertepuk tangan, kita doakan semoga tidak ikut tahun depan. Saya melihat ini karena ada kantor wilayah yang lain yang sudah rame-rame datang ke Bali, maka saya pikir tidak kalah menariknya kalau Kaltara nanti juga tahun depan ikut ke Bali. Sayang tahun ini kita di akhir tahun, sehingga kalau dananya dibebankan kepada satker masing-masing, saya khawatir tidak ada 1/4 yang pergi ke Bali. Mudah-mudahan tahun depan kalau tidak terlalu ke ujung-ujung seperti ini, itu bisa semua satker ikut bersama-sama, bahkan beserta keluarga juga boleh, asal dengan dana masing-masing. Ada lagi satu pantun gitu. Dipa sudah kami bagikan untuk dipakai semua kegiatan. Jangan lupa kegiatan ikut aturan supaya selamat dalam pemeriksaan. Ini yang terakhir, ini yang penting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang rakor tahun ini saya ingin, tadi seperti yang diceritakan oleh panitia pelaksana, kita tersusun, terprogram, hasilnya terukur, dan mungkin nanti rekomendasi-rekomendasi itu sangat kita butuhkan dalam rangka inovasi-inovasi program di tahun yang akan datang. Rakor kali ini sengaja kita mengundang bidang perencanaan pusat untuk dapat bertemu dengan kita sekalian, dan sekaligus juga beliau hari ini bersama dengan Kabak PU, kemudian juga kasih perencanaan langsung ke Tanjung untuk meninjau lokasi tanah yang sudah kita rencanakan untuk dibeli.
dan tanah itu sangat strategis, posisi di pinggir jalan. Ya, mudah-mudahan kita bulan Januari ini sudah bisa melakukan transaksi pembayaran lokasi lahan pembangunan kantor wilayah yang akan datang. Saya tentu menginginkan juga kalau Januari Februari transaksi pembelian lahan ini sudah selesai, kita ingin juga memulai segera pembangunan gedung. Walaupun tidak selesai 1 tahun, ya kita upayakan selesai tahun berikutnya. Oleh karena itu sangat kita pentingkan orang-orang yang ada di pusat itu untuk datang ke lokasi ini untuk melihat langsung kesungguhan kita di dalam perencanaan pembangunan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu memiliki angan-angan pada tahun 2022 ini sebetulnya dari sisi pembangunan fisik itu cukup lumayan banyak. Sehingga orang pusat itu mengatakan bahwa Kaltara ini sudah menghiasi pikiran kami. Karena setiap kali saya bertemu, itu lagunya selalu pembangunan Kaltara. Karena selama ini kan lagu kita itu, terutama kalau lomba rebana itu kan judulnya selalu Yadana itu. Ini yang pernah jadi grup rebana itu tahu banget Yadana. Nah, Kaltara ini sebagai provinsi termuda di Indonesia dengan anggaran yang paling sedikit, kita bukan berarti tidak bisa membangun. Oleh karena itu perjuangan ini mudah-mudahan kawan-kawan di samping mendukung secara proaktif juga mendoakan, mudah-mudahan kita sukses. Karena kalau kita berhasil untuk membangun, tentu hal-hal lain itu akan lebih mudah kita lakukan. Karena kehadiran kantor wilayah itu sangat penting. Bagaimanapun sekarang kondisi kita dengan menempati gedung pinjaman itu tidak sebebas kalau bangun gedung sendiri. Kalau gedung sendiri umpamanya kita kepengen ini, kepengen itu sudah mudah. Nah, oleh karena itu yang kita sampaikan kepada orang-orang di pusat supaya menjadi perhatian khusus. Di samping pembangunan pembelian lahan tanah untuk kanwil yang sudah turun dananya, juga pada tahun ini kita akan membangun asrama haji transit di Kota Tarakan dan proses lelangnya sudah berjalan. Itu sebabnya maka anggaran kita pada tahun ini mengalami kenaikan. Kita bersyukur ini sudah dijawab oleh pusat dengan menyediakan anggaran pada tahun ini. Ada lagi yang sangat kita butuhkan, beberapa pembangunan Filhud misalnya, kemudian KUA, kemudian juga madrasah, kemudian juga IAIN dan lain-lain, itu sudah kita lakukan pendekatan, bahkan juga pembinaan seluruh agama sudah kita lakukan pendekatan. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang itu akan bisa muncul dari sisi anggaran-anggaran yang diberikan untuk kita. Bapak Ibu sekalian, sekedar gambaran, tahun ini pemerintah telah menetapkan anggaran secara nasional itu sebesar 1.944,5 triliun. Jadi hampir 2.000 triliun anggaran pada tahun ini. Dan ada mengalami kenaikan untuk nasional itu sekitar 6,3 triliun. Jadi kalau hampir 2.000 triliun itu kemudian dibagi 34 kabupaten provinsi di Indonesia. Nah, termasuk juga anggaran untuk pembangunan ibu kota negara yang baru. Nah, tentu saja anggaran yang besar ini sudah dibagi ke seluruh satker, seluruh kabupaten, kemudian seluruh satker-satker kita pada tingkat madrasah untuk segera dilaksanakan pada tahun ini. Sementara di Kementerian Agama khususnya saya persempit saja pada kanwil kita di Kaltara ini pada tahun ini juga mendapatkan anggaran 160 miliar 946.024.000 rupiah. 160 miliar menurut kita besar, tapi dibandingkan dengan seluruh wilayah se-Indonesia, Kementerian Kaltara masih paling kecil. Nah, kenapa 160? Kalau kita bandingkan tahun 2021, anggaran kita itu sebesar 125 miliar
626.346.000. Ada kenaikan 35.319.678.000. Kenaikan ini 35 miliar ini adalah untuk pembangunan asrama haji transit yang ada di Kota Tarakan. Jadi selamat kepada Kota Tarakan pada tahun ini segera akan memulai punya gedung transit untuk bagi jamaah haji kita. Bagaimana nanti pengelolaan dan sebagainya itu nanti kita bicarakan. Yang penting kita bisa mendirikan gedung dulu pada tahun ini. Banyak lagi pilot-pilot yang tentu juga sudah siap di Kaltara ini. Nah, beberapa pertimbangan antara lain yang pertama memang sangat dibutuhkan sertifikat tanah. Yang kedua juga salah satu yang mendukung adalah jumlah jamaah haji per kabupaten. Jadi kadang-kadang kita sertifikatnya ada, tapi jumlah jamaah kita hanya masih terhitung puluhan orang. Akhirnya ini belum lagi mendapatkan respon. Oleh karena itu mudah-mudahan bersabar dulu, pada waktunya nanti insya Allah akan mendapatkan giliran. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima DIPA, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, tolong dipelajari dan ditelaah betul-betul DIPA yang sudah diterima satu demi satu. Jangan sampai ini ada yang terlewatkan sehingga sampai akhir tahun belum terbaca. Lalu yang kedua, DIPA ini bukan barang yang harus dirahasiakan. DIPA adalah anggaran yang sifatnya transparan, boleh dilihat oleh siapapun, apalagi para pejabat. Ini sangat berbeda kalau kita banding dengan puluhan tahun yang lalu. Kalau ada anggaran, ada DIPA, itu masuk ke ruang pimpinan tenggelam, nggak pernah dilihat lagi oleh orang lain. Saya merubah pola pikir itu butuh waktu bertahun-tahun agar dipahami oleh pimpinan-pimpinan Kemenak kabupaten kota pada saat memulai transparansi itu. Bahkan saya sempat akhirnya secara persuasif menegur, jangan lagi ada pandangan DIPA itu seolah-olah uang warisan dari nenek moyang yang harus dirahasiakan. Karena ada masih waktu itu para kepala satker yang berpandangan bahwa tidak perlu ini dikasih tahu oleh yang lainnya karena nanti mereka akan macam-macam. Nah, ini yang sulit kita akhirnya pelan-pelan dikasih tahu bahwa anggaran ini semakin terbuka, makin diketahui oleh banyak orang, semakin baik. Kenapa? Dengan begitu pimpinan juga dalam melaksanakan dibantu oleh bawahannya, lalu juga kontrolnya sama-sama. Bagaimana kita bisa melaksanakan DIPA itu dengan baik. Nah, sekarang ini hampir sudah tidak ada lagi pimpinan-pimpinan satker yang menganggap uang anggaran itu harus dirahasiakan. Saya terima kasih dan bersyukur pada ibu bapak semuanya yang sudah melakukan ini. Yakin saja kalau semakin transparan, semakin terbuka, makin diketahui oleh banyak orang, itu justru mempercepat proses-proses untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, setelah dipelajari, ditelaah, transparan, lalu yang berikutnya, susunlah rencana aksi kegiatan-kegiatan itu. Saya minta mulai dari bulan Januari sampai November. Januari berapa kegiatan, Februari berapa kegiatan, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu 10 bulan, 11 bulan maksimal terisi schedule-nya itu dari sekarang. Ini penting keterbukaan. Kalau di Kanwil dari Kabid dengan kasih-kasihnya, kalau di Kemenak, kepala Kemenak dengan kasih-kasihnya untuk menyusun schedule setiap bulan itu apa saja yang kita lakukan. Nah, kalau ini disusun secara bersama-sama, maka melakukan kontrolnya mudah. Kak Kanwil nanya pada kepala bidang ini, ada rencana kegiatan minggu ini bagaimana?
kita laksanakan. Nah, lalu saling mengingatkan itu penting. Demikian juga di kabupaten kota dan madrasah-madrasah. Penting saling mengingatkan itu supaya kegiatan itu berjalan simultan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah berada di semester kedua, bahkan ada kecenderungan di triwulan terakhir kegiatan kita sangat menumpuk. Menumpuk itu mulai dari panggilan tingkat pusat, dari kanwil juga, bahkan dari kemenang kabupaten kota, yang akhirnya kita tidak bisa lagi melakukan kegiatan secara baik karena terlalu tertumpuk-tumpuk kegiatan itu di akhir tahun. Jadi mohon dari Januari itu sudah tersusun schedule itu dengan baik. Di triwulan pertama yang saya inginkan, di 3 bulan pertama belanja modal yang terutama penunjukan langsung PR itu bagi para KPA mohon didahulukan. Karena yang pada level anggaran besar itu lelangnya sekarang ini melalui pusat. Nah, sementara yang PR ini nanti saya kira kemungkinan satker-satker sendiri yang melaksanakan. Jadi bisa di triwulan pertama itu sudah kita laksanakan. Jangan sampai nanti di semester kedua ada kecenderungan masuk di triwulan akhir yang pada akhirnya bangunan-bangunan fisik itu atau rehab-rehab itu bermasalah. Dan kita kalau sudah bermasalah dengan kontraktor, kalau tidak berani melakukan teguran-teguran, maka kita anggaran yang ada itu tidak menghasilkan secara efektif. Itu saya kira harus menjadi catatan penting untuk belanja modal itu di triwulan pertama. Memasuki triwulan kedua juga saya ingin kepada ibu bapak yang menyerahkan bantuan-bantuan sosial. Walaupun tidak ada bunyinya bansos lagi sekarang, tetapi ada yang menerima bantuan, misalnya ormas keagamaan, rumah-rumah ibadah, KKG, MGMP, apalah namanya. Triwulan kedua eksekusi cepat. Kenapa di triwulan kedua? Karena saya ingin triwulan pertama itu belanja modal yang nilainya cukup besar. Kenapa ini saya kemukakan? Ada satu rahasianya. Pada tahun ini pusat sudah mengatakan akan diamankan 5% dari seluruh anggaran kita pada tahun ini. Nah, 5% dari anggaran seluruh Indonesia itu ketika dilaksanakan tentu akan dilihat mana-mana yang belum dilaksanakan. Kalau yang sudah dilaksanakan tidak bisa lagi, tapi yang belum siap-siap tuh. Itu maka saya minta di 3 bulan pertama dipercepat. Kalau bantuan kepada pihak-pihak ketiga itu, kenapa di triwulan kedua saya meminta itu? Karena biasanya LPJ yang diberikan oleh pihak ketiga yang menerima bantuan itu juga tidak kurang susahnya kita menagih. Kalau lagi minta enak aja, datang ke ibu bapak, ada anggaran nggak tahun ini bantuan, datang lagi ada anggaran nggak untuk bantuan ini bantuan itu, udah kita serahkan, janji selesai, ternyata LPJ-nya susah. Nah, inilah yang menyebabkan supaya kita punya waktu yang cukup untuk menagih apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini anggaran 2021 yang sudah kita lalui ini, setahu saya masih banyak lagi ormas-ormas keagamaan yang tidak tuntas memberikan LPJ. Nah, ini pengalaman, sangat berharga pengalaman ini. Karena itu harus berani kita menagih dan minta cepat supaya ketika kedatangan tamu seperti inspektorat, BPK, BPKP, kita memiliki laporan-laporan yang sudah siap. Saya tidak ingin Bapak Ibu nanti sudah melaksanakan anggaran tahun 2022 disibukkan lagi dengan temuan 2021. Kalau temuan itu dalam bentuk administrasi saya kira tidak terlalu bermasalah. Yang saya khawatir itu temuan dalam bentuk pengembalian.
pengembalian itu harus diwaspadai, terutama bagaimana kwitansi-kwitansi itu tidak bersifat pemalsuan, markup ya, hati-hati itu. Karena mereka melakukan cross check-nya itu sekarang gampang sekali. Jadi apa adanya sajalah. Karena dengan demikian kita menjadi tenang, kita menjadi nyaman, tidak terlalu sulit kita berpikir. Kemudian yang berikutnya, seperti kegiatan-kegiatan belanja barang juga disiapkan dari awal-awal. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan semua bidang, semua kepala seksi itu dibagi 11 bulan sampai November itu setiap bulan terisi kegiatan-kegiatan, sehingga kepala kantor mudah untuk membagi waktu dan juga menghadiri undangan-undangan yang tentu akan datang dari mana-mana, termasuk dari Kanwil maupun juga dari pusat. Nah, kalau dari jauh-jauh hari kita bisa tanggal itu kan apakah dinaikkan atau diturunkan mudah. Tapi kalau begitu mendadak kita ketemu dengan kegiatan yang lainnya, akhirnya tidak bisa apa-apa. Nah, itu bagi saya sangat penting. 11 bulan itu harus sudah benar-benar tersiapkan dari awal. Karena bagi saya pengalaman 1 tahun ini sudah sangat berarti bagaimana kita harus dapat memproses anggaran itu dengan baik, cepat, dan tepat. Misalnya secara nasional, pada saat Kamis minggu yang lalu dikumpulkan oleh Menteri Agama dalam satu hotel, beliau menceritakan serapan anggaran kita itu secara nasional masih 88%. Sisa waktu hanya sekitar 25 hari lagi. Nah, ini yang jadi kendala untuk mempercepat itu. Sementara beliau mentargetkan tahun ini sekitar 98% serapan anggaran kita. Untuk menaikkan 10% dalam tempo yang singkat sekali, ini cukup berat. Nah, untungnya kita pada saat pertemuan di Jakarta, Kalimantan Utara itu sudah menduduki peringkat 9 di 92 sekian persen. Ini sangat bagus juga. Tetapi yang 6% ini dalam 1 minggu ke depan ini apakah kita mampu atau tidak? Ini juga pertanyaan. Nah, terutama belanja-belanja modal kita, saya pesankan kepada bapak-bapak PPK untuk dapat memantau aktivitas pembangunan fisik SBSN kita, karena target secara nasional sangat tinggi, 98%. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berani di lapangan mengambil jalan-jalan yang memang terukur dan sesuai dengan aturan. Karena bagaimanapun Menteri Agama punya kewajiban untuk mencapai target ini, sehingga seluruh Kanwil diperlukan kumpul untuk menyatakan kebulatan tekad supaya benar-benar bisa tercapai. Memang ukuran Kalimantan Utara, kita beberapa hari yang lalu diserahkan juga penghargaan sebagai kantor wilayah Kementerian Agama itu dalam anggaran tingkat menengah serapan tertinggi di Kalimantan Utara. Tapi tertingginya kita masih kalah tinggi dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini perbandingannya hanya satu provinsi. Nah, yang tingkat nasional kita harus bekerja keras, karena Menteri Agama sebetulnya ingin sekali minta tambahan anggaran kepada Ibu Menteri Keuangan. Tetapi ada satu yang menghambat sampai sekarang ini. Dari sekitar 60 atau 90 triliun ya anggaran kita di pusat itu masih ada masih ada sisa anggaran yang tahun ini saja sekitar 1,6 triliun. Coba 1,6 T itu sisa anggaran yang tidak terpakai. Jadi Menteri Agama mau minta duit kepada Kementerian Keuangan, tinggal dibalik sama Menteri Keuangan, Pak Menak, Bapak minta uang, itu uang sisa 1,6 itu mau diapain? Ini kan kontradiktif. Jadi ini masalah besar bagi kita. Di satu sisi Kementerian Agama itu masih merasa kurang duit, di sisi lain kita DIPA tidak dipakai habis, hanya sisa 1,6 triliun. Nah, ini bisa dibayangkan
sulitnya Menteri Agama untuk meningkatkan anggaran kita. Nah, memang anggaran ini tersisa itu dikarenakan proyek-proyek seperti SBSN yang di sana sini masih banyak yang bermasalah. Di sisi lain, apa kebutuhan kita? Bapak-bapak, kalau tahun ini serapan anggaran bisa mencapai 98%, ada kemungkinan tukin kita bisa naik sedikit. Nah, itu harapannya. Kalau tukin naik, insya Allah kredit mobil bapak-bapak selesai tahun ini. Yang mau bikin rumah selesai juga, gitu kan? Kenapa? Karena sudah ada kementerian yang tukinnya 100%. Kita itu 60% saja sudah lumayan rasanya. Bagaimana kalau naik 70% atau sampai 80%? Berbunga-bunga rasanya hidup ini ya. Karena dapur kita semakin berasap gitu. Tapi kalau capaian tidak mencapai 98% dan silpa masih 1 triliun lebih, ini sesuatu yang agak sulit bisa dikabulkan oleh Menteri Keuangan. Karena kita kehabisan diplomasi, kan tinggal Menteri Keuangan bilang itu dana 1,6 nggak dipakai Pak Menteri, kok minta tambahan sih? Nah, padahal sebetulnya tambahan ini dimintakan pada bidang-bidang tertentu. Ya, tetapi mereka di Kementerian Keuangan melihat secara global. Ya, jadi ini salah satu kendala. Tapi kita tidak usah mikirin itu cukuplah orang pusat yang mikirin. Yang saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir bagaimana kita juga tahun ini bisa mencapai 98%, sehingga begitu masuk ke data nasional kontribusi Kaltara tepat pada garis yang diharapkan. Nah, sekarang ini sudah 92%. Bisa tidak 6% ini dalam waktu yang singkat ini kita bisa mencapai. Saya ada optimisme kalau teman-teman yang melakukan SBSN itu pada akhir-akhir ini berani dengan sistem Belanda. Sistem Belanda itu tidak ada kata ampun, pokoknya laksanakan selesai dan main tunjuk. Kalau sudah emergency tidak perlu lagi siap Bapak, terima kasih Bapak, loyo itu. Berani di lapangan tegaskan bahwa ini uang kami sulit mendapatkannya. Kalau tahun ini tidak selesai, kami rugi. Apa tanggung jawab Bapak terhadap apa yang sudah kami lakukan? Keras dan keras. Karena ya begitu, kalau ingin sukses, tidak apa-apa kalau kita marah untuk kepentingan orang banyak. Kan tidak ada untuk kepentingan pribadi. Secara pribadi kita tidak perlu ngambil keuntungan dari bangunan-bangunan itu, tapi semua itu adalah untuk pelayanan bagi masyarakat kita. Ini sebabnya saya berharap kalau 6% ini sebetulnya dari hitung-hitungan angka tidak terlalu besar, tapi proses sampai ke sana ini yang sulit. Saya berangan-angan minimal kita sampai pada garis 98 sehingga dibuka tayangan di pusat Kaltara tidak usah ditanya lagi, tidak usah dikoreksi lagi. Jadi saya duduk manis sebagai rekan milik. Tapi bapak-bapak kalau di bawah itu pertanyaan yang muncul, ini ada apa? Kenapa? Bukankah waktunya cukup panjang ini duduk pelaksanaan? Kenapa tidak? Bapak kemana saja tidak melakukan kontrol? Nah itulah Pak. Akhirnya kita tuh merancang-rancang itu menjawab itu macam-macam isi kepala ini. Akhirnya ya apa yang tidak seharusnya diucapkan juga. Nah karena kita memang semuanya itu bisa dinarasikan. Tetapi saya ini tidak perlu narasi, tidak perlu argumentasi. Yang penting adalah fakta bahwa kita mampu mencapai angka itu. Ini logikanya. Masa anggaran terkecil seluruh satker se-Indonesia ini, bukan seluruh satker, seluruh provinsi se-Indonesia, kita urutan ke-34, kok kita tidak bisa mencapai anggaran maksimum? Anggaran kita tuh paling kecil. Nah ini logika-logika itu yang juga harus kita pasang. Beda kalau mereka anggarannya sampai 1, sekian triliun, banyak yang main TTT itu anggaran mereka. Tapi kita hanya 125 miliar dalam 12 bulan ternyata kita tidak mampu maksimal. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Karena itu kadang-kadang ada pikiran duit banyak bagus, tapi kalau tidak habis jadi masalah juga. Duit sedikit kurang bagus, kenapa? Bikin rencana nggak nyambung-nyambung.
kecuali berhayal doang gitu. Nah ini ya saya jadi kepikiran terus. Ingin sekali kita anggaran dinaikkan, tapi memang kalau tidak bisa maksimal serapannya dibalik lagi oleh Pak Menteri. Anda tahun ini kami kasih sekian aja nggak habis-habis. Nah ini yang juga jadi masalah. Maka tahun 2022 yang akan datang, saya yakin dengan manajemen perencanaan yang baik, kita bisa melewati dari bulan ke bulan itu secara maksimal serapan anggaran kita. Kuncinya adalah Januari, bapak-bapak, ibu-ibu lakukan perencanaan, Februari lakukan perencanaan, seluruh angka-angka dan waktu-waktu sudah ditetapkan. Jadi sekalipun ada perubahan struktur, pergantian kepala kantor, pergantian kasubag PU-nya, pergantian kasihnya, aman karena sudah ada perencanaan yang baik. Yang gawat itu pergantian kepala kantor atau kasubag PU, perencanaannya tidak ada. Datang pimpinan baru bingung. Kita mulai start dari mana ya? Memulainya tidak tahu, apalagi menyudahi. Memulainya saja tidak paham. Nah, oleh karena itu perlu ada dokumen perencanaan 11 bulan yang matang. Saya kira prinsip-prinsip manajemen yang sudah pernah kita belajar di perguruan tinggi mana saja itu sudah harus dilaksanakan. Bagaimana kita melakukan planning yang baik, aktivitasnya yang baik, menugaskan yang sesuai dengan tupoksinya, mengevaluasinya. Itu manajemen tidak pernah pusam. Itu manajemen sangat bagus diterapkan dalam setiap kegiatan perencanaan di kantor kita. Nah, kadang-kadang mereka yang datang ke kita justru yang mula-mula yang akan dilihat adalah planning itu. Kalau kita bersandar pada DIPA itu tidak masuk pada teknis khusus untuk planning. DIPA itu hanya menyebutkan angka-angka. Nah, karena itu perlu ada dokumen-dokumen yang terkait dengan itu. Kemudian yang berikutnya, saya juga ingin perjalanan-perjalanan dinas kita pada tahun ini direncanakan dengan baik. Hampir-hampir juga perjalanan dinas kita mulai dari Kanwil, kabupaten kota itu menumpuk di akhir tahun, sehingga terjadi drop. Mereka yang BL itu tidak terkendali lagi sampai ruangan kosong. Kemana Tuhan ini kok gak ada BL Pak? Wah ini ada kewajiban kita dalam pelayanan itu, karena DR itu bagi saya silakan saja, tidak ada problem. Tapi DR itu yang tetap terencana dengan baik. Dan kalau di Kanwil itu sudah saya sampaikan, seluruh kabupaten kota tersentuh semuanya. Ya Bulungan, ya Tarakan, Malinau, KTT, semuanya tersentuh. Tidak dipilih-pilih, tidak dipilah-pilah. Ini semua perjalanan dinas kenunukan. Rupanya daerah Pak Ramli ini sangat favorit ya. Sewaktu-waktu Pak Ramli bikin surat ke saya, Pak kami menolak kalau daerah gitu. Hampir mayoritas semua orang kepengen kenunukan, ada apa? Itu yang juga saya berpikir-pikir. Padahal masih ada KTT, masih ada Malinau, Tarakan. Ayo ini dibagi rata. Dan setiap ingin turun ke lapangan, saya minta pimpinan melakukan briefing sesuai dengan topoksi yang dijalankan. Saya ini malu, saya buka aja rahasianya. Kalau sampai ada kawan dari Kanwil turun ke kabupaten kota, orang kabupaten kota nanya, lalu dia bilang, saya belum tahu Pak, itu gunanya DL itu apa? Saya tidak ingin ada orang yang melaksanakan dinas luar berkunjung ke satker-satker tertentu. Ketika orang satker nanya, dia sendiri balik bertanya, Pak, Bu, kalau begini apa ya? Setahu saya bagaimana? Kalau Ibu bagaimana? Jadi balik bertanya. Nah kalau begitu tidak perlu ada DL. Maka briefing itu penting untuk memberikan kognisi apa sesungguhnya yang akan dibawa ke lapangan. Saya tidak ingin uang negara itu habis sekian puluh juta hanya untuk show kemana-mana. Saya buka aja, hampir saya tidak ikhlas. Hampir saja saya tidak ikhlas menandatangani yang tujuan DL-nya itu hanya menghabiskan anggaran. Itu saya sedih sebetulnya, kasihan uangnya 45 juta habis ya. Ini kalau beli kerupuk nih.
Tapi ya begitu. Nah, kalau sudah tentu iyalah yang sudah. Tapi tahun-tahun yang akan datang, briefing sebelum DR itu menjadi sangat penting. Karena pastilah orang yang didatangi itu kepengen ada tambahan pengetahuan, ada sesuatu yang baru. Nah, jangan sampai datang tidak datang kita sama aja. Bapak Ibu kalau nggak datang ke sini sama aja dengan datang, karena tidak ada perubahan apa-apa. Informasi tidak ada. Bahkan dulu ya, ada seorang staf berani lapor ke saya dan saya terima kasih. Itu Pak ada kunjungan. Kalau dulu berarti bukan di sini ya. Ada Pak itu kunjungan anak buah Bapak ke sini. Mereka di hotel aja Pak ya. Kami yang datang ke sana. Terus ke sana ngapain? Disuruh bawa stempel aja. Waduh, saya bilang ini terpaksa kandilnya langsung mengatakan saya mohon maaf ya, ini saya sendiri tidak sempat menyiapkan mereka untuk turun-turun. Padahal ada penanggung jawab pada bidang masing-masing. Nah kalau yang begitu ditelepon balik, apa saya bisa menolak? Pasti tidak bisa, karena itu laporannya sangat luar biasa dari staf yang jauh di bawah dan polos menyampaikan laporan itu. Lalu kita yang bertanggung jawab ini rasanya sedih. Oh ternyata begini yang buat kita kalau di LDR. Mereka standby di hotel, terus nanti dan waktu itu sudah ramai juga WA. Kalau kirim foto, nah ketahuan pinggir pantai atau lagi makan. Foto-foto yang di-share itu yang begitu. Padahal dia dalam perjalanan dinas. Saya sudah memantau ini. Mudah-mudahan daya malu ini merasa yang begini-begini. Iya. Yang dikirim foto makan rujak. Foto di halaman ini, di halaman itu. Bisa saja sehingga mampir foto. Kegiatannya enggak. Nah itu makanya ada staf yang lapor. Oh saya kira benar ada korelasinya ini. Dia laporkan bahwa orangnya tidak sampai ke kantor, kami ke hotel, bawa stempel, lalu orangnya berseliweran tak kemana-mana. Kalau yang begini, saya bukan hampir tidak ikhlas lagi, sudah tidak ikhlas beneran. Kenapa? Karena mereka kunjungannya menggunakan tanda tangan. Saya tiba-tiba di lapangan yang di-share, nah foto-foto begitu. Itu tidak menarik simpati kalau DR. Kalau dinas, ya saya ingatkan, kalau dinas menggunakan uang negara, foto yang di-share itu saya ingatkan, itu aktivitas kedinasan. Ya. Supaya nyambung. Dikira saya nggak baca saya. Ada waktu-waktu saya ngintip itu, tahu saya. Oh begini rupanya perjalanan dinasnya ini. Kita boleh mentertawakan diri kita sendiri sebetulnya nggak apa-apa. Oh benar, saya dulu pernah ke situ kan. Foto-foto tuh kami sudah lagi makan pisang goreng, ya, itu aja fotonya. Aktivitasnya mana? Nggak ada. Saya khawatir ketika membuat laporan perjalanan, fotonya itu yang makan pisang goreng itu. Nah itu nggak boleh. Kalau LPG itu jangan foto-foto yang seperti itu. Foto yang aktivitasnya terkait dengan tugas kedinasan, sehingga bersifat informatif. Informasi itu berbeda dengan berita. Bapak-bapak kalau memberitakan bebas saja mau apa isi beritanya, tapi informatif, berita yang bermanfaat. Itu yang di-share itu informatif. Saya ingin seperti itu, sehingga nanti orang punya kesan bagus. Nah dari situ LPG-nya juga jangan foto-foto yang di luar aktivitas, yang tetap kaitannya dengan perjalanan dinas. Itu sebabnya kenapa sekarang ini perjalanan dinas itu at cost, bapak-bapak harus paham. Karena dulu ketika zaman sekitar 15 tahun yang silam, itu kalau BR kita berupa uang cash kita dapat. Mau kita gunakan apa saja bebas waktu itu. Ketika dievaluasi oleh pemerintah, oh ternyata uang negara hanya habis seperti ini saja. Akhirnya lalu muncullah kebijakan pemerintah zaman SBY terutama, bahwa perjalanan dinas itu bersifat at cost. Artinya pemerintah membayar sesuai dengan bukti pengeluaran. Makanya sekarang kami pada 2 minggu yang lalu ya ketemu Menteri Agama, ada yang mengusulkan yang seperti ini nih, supaya dikembalikan seperti itu. Nggak bisa.
Memang enak kalau setiap kali perjalanan nih 5 juta, ya dah, habis 2 juta, 3 juta untung gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Karena memang negara ini membutuhkan mereka-mereka yang serius gitu di dalam melaksanakan tugas. Nah inilah kenapa saya mengingatkan kawan-kawan semuanya supaya dikoreksi kembali. Nggak apa-apa, kita sama-sama, termasuk saya juga kalau DL, saya juga perhatikan apa yang saya lakukan. Kalau kira-kira saya hanya nonton-nonton saja, saya tidak berangkat biasanya. Memang tidak ada aktivitas langsung terkait dengan topoksi yang bagaimana Kak Kanwil bisa ini, bisa itu. Saya biasanya tidak terlalu berminat berangkat. Nah di bulan Desember misalnya, ini ada 4 kali undangan Kak Kanwil, tapi saya keempat-empatnya tidak berangkat. Karena melihat kepentingan mendampingi kawan-kawan semuanya di dalam rangka mengakhiri tahun anggaran ini jauh lebih penting. Nah, kalau pimpinannya tidak ada di tempat, bagaimana anak buah bisa bekerja dengan serius? Mana Pak Kanwil? Dinas luar. Besok tanya lagi, mana Pak Kanwil? Dinas luar. Saya pindahkan lagi, mana kepala kemenang? Dinas luar. Tanya lagi, mana kepala kemenang? Dinas luar. Maka apa yang terjadi? Anak buah juga bilang, ayo kita juga DL. Tidak. Siapa hari ini PLH? Oh Pak ini, udah bikin aja surat tugas. Gue lihat juga nggak baca-baca, paling tanda tangan juga semua. Itu PLH kita begitu. Kenapa? Karena susah Pak. Kalau tidak diberi izin, sama aja istilahnya dengan saya. Ayo tekan semua. Nah, kelemahan kita. Jadi maka saya kira wajar saya meminta, apalagi di tahun anggaran ini, fokus, semuanya fokus. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial yang tidak terlalu signifikan, maka bisa saja itu diwakilkan atau tidak dihadiri. Enggak apa-apa. Saya sendiri biasa tidak menghadiri kegiatan nasional yang undangannya itu sudah sampai ke tangan tapi tidak saya distribusikan untuk ditindaklanjuti. Kenapa? Karena ya tidak terlalu signifikan. Lebih baik kita mengawal, karena kalau bekerja sama dan sama-sama bekerja itu saling menyenangkan bagi saya. Lihat di ruang ini sibuk, ruang sana sibuk, ruang sini sibuk, kita bicara, sangat senang sekali model-model begitu. Tapi kalau anak buah mungkin juga ada perasaan, tiap kali nanya, mana Kanwil DL, mana Pak Kanwil DL. Akhirnya kepegawaian dia buka sendiri. Ini Kak Kanwil ini lebih banyak DL-nya daripada di kantornya. Saya balik, kepala keamanan juga yang diperiksa oleh anak buahnya. Ini kepala keamanan banyak DL-nya daripada di kantornya. Sama kan? Ini yang terjadi. Maka di dalam hal seperti ini, saya minta perhatian kita semua. Ya bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira harus dihadiri dan mana yang bisa diwakilkan dan sebagainya. Karena saya tetap menangkap satu bahasa para sesepuh kita di Kanwil Kaltim itu. Apa kata beliau? Kantor ini menunjuk Kanwil Kaltim waktu itu. Kantor ini kita tunggui saja belum tentu baik. Apalagi kita pergi sudah nyata tidak baiknya. Kenapa? Ada rasa kebebasan dari seluruh anak-anak buah kita yang melihat pimpinan tidak ada di tempat dan tidak punya perhatian khusus. Nah, oleh karena itu saya menangkap isyarat-isyarat seperti itu. Saya ingin sampaikan juga kepada bapak-bapak bahwa begitu orang-orang di bawah itu menilai pimpinannya. Kalau saya mengatakan pimpinan dari Kanwil, Kabid, Kasih, kepala-kepala satgas itu masuk semua itu. Ini penting, kenapa? Karena mengurangi bahasa-bahasa di bawah yang sifatnya menyindir-nyindir dan mungkin juga mengkritisi yang kemungkinan ada sebagian tidak tahan terhadap kritik-kritik itu. Nah, kalau tidak tahan, itu hati-hati. Apalagi sekarang saya informasikan di salah satu di daerah Indonesia itu buka secara lebar, itu menemukan masalah besar. Bukannya karena dilaporkan oleh para pejabat, tapi yang melaporkan level paling bawah. Seorang staf yang paling bawah melaporkan sampai ke menteri. Akhirnya menteri pun sekarang turun tangan. Nah, ini yang saya minta waspadai bapak-bapak. Jangan sampai merasa tenang-tenang saja. Itu mata, pendengaran, penglihatan, tangan staf-staf kita yang baik PNS maupun non PNS mudah sekali untuk membuat di dumas-dumas itu. Kalau sudah ada masuk laporan di dumas Pak, itu akan dibaca pejabat eselon 1 bahkan menteri. Ya itulah yang kita jaga.
Jadi sekarang ini mau itu surat sifatnya kaleng atau tidak kalengan, tetap saja akan direspon. Daripada bikin masalah, lebih baik kita hati-hati. Kalau sudah kita berusaha sedemikian menjaga masih juga masalah, nah itu takdir namanya. Tapi ada ikhtiar, ada usaha untuk menjaga supaya yang kita lakukan itu terkontrol dengan baik. Ya kalaupun ada kesalahan dan sebagainya manusiawi aja. Tapi dalam soal-soal perencanaan program itu bisa diatasi semua dari awal. Yang tidak ada yang tidak bisa kerjasama yang baik dengan kawan-kawan semua yang ada di lingkungan kita masing-masing akan bisa membantu segala kelemahan-kelemahan kita. Kemudian yang berikutnya saya juga berpesan kepada seluruh PPK, Kanwil, kemana kabupaten kota, proaktif ya, proaktif. Jangan dibiarkan itu berjalan yang ngerjakan staf saja. Saya buka ini, staf kita itu kadang-kadang nggak bisa ngomong dia. Semua pekerjaan PPK staf yang ngerjakan, tapi bulanannya nggak terima dia. Ya enggak? Ini ketemu tangannya apa maksudnya? Katanya dia bilang, wah betul aja pas saya gitu betul. Enggak, ini pengalaman saya masa lalu. Kalau sekarang belum nampak lah ya. Jadi PPK itu setiap bulan ada honornya, lumayan. Kalau jadi PPK, jadi pekerja. Kalau PPK kemudian tidak ada pekerjaan, boleh, tapi honornya diberikan kepada yang mengerjakan. Wah, Pak, yang tanda terima kan saya, ini kan masuk rekening, ya minimal sedekah lah. Agak tahu-tahu diri begitu. Sudah jabatan PPK, tidak mengerjakan apa-apa, bulanannya terima, sunyi senyap. Ayo, ada itu, kalau ada diperbaiki. Kalau minta bantu boleh, tapi gantian dong. Kalau sudah dibantu, ya ada tetesan-tetesan air juga ke sana ya. Jangan sampai air di tangan ini nggak jatuh-jatuh tetesannya kemana-mana. Pekerjaannya jatuh, tapi airnya nggak jatuh-jatuh. Itu. Ini saya belak-belakan supaya hal begini ini menjadi perasaan kita. Apalagi sekarang penguasaan IT dan teknis-teknis itu justru berada pada level yang paling bawah. Kakang Wil kalau ditanya yang teknis bengong karena sangat tidak menguasai. Kepala bidang juga bengong. Terus sampai ternyata yang paling menguasai itu operator-operator. Bisa dibayangkan satu KUA 10 aplikasi. Tanya aja kepala bidang dan kakak Wilnya, paham nggak aplikasinya di KUA itu? Saya angkat tangan. Nah, oleh karena itu mereka yang bekerja dan menguasai aplikasi itu harus menjadi bagian yang kita pikirkan. Ya, kalau musim pandemi ini ada suplemen-suplemen yang muncul ke operator ya. Ya kalau nggak bisa madu yang agak besar, ya kaleng madu yang kecil-kecil lah. Kalau nggak bisa juga segelas air kopi lah, ya. Gitu. Jangan sampai teh juga nggak sampai ke ruangan dia, susu juga nggak sampai. Mau kemana Pak Operator? Mau ke warung minum teh dulu. Jadi saya mendengarnya lucu, tapi saya tersentuh. Maka itu kemarin di Jakarta sempat ini kami dengung-dengungkan di hadapan Pak Menteri. Pak Menteri, sebenarnya yang bekerja yang paling capek, paling menguasai itu adalah para operator-operator. Sehingga ada kakak Wil yang bilang kalau itu perlu diberikan insentif kepada para operator. Yang bertepuk tangan kita doakan dapat, ya. Yang tidak nggak dapat juga. Jadi ini sudah menjadi konsumsi nasional bahwa operator itu luar biasa. Dan saya tetap memberi semangat kepada operator. Kalau memang apa boleh buat yang diterima tiap bulan sekian, tapi Anda 5-10 tahun yang akan datang akan menjadi orang-orang terdepan. Itu saya optimis karena mereka memasang. Nah, oleh karena itu kita juga jangan melupakan dia. Ya kalau kira-kira ada suplemen, tanya operator sudah dapat belum?
Udah dapat, alhamdulillah. Berapa botol? Sebotol Pak, yang kecil ya. Itu bisa tambah asam urat kan. Kepala kantornya banyak, ya anak buahnya cuma pada yang kerja yang berat itu ya operator itu. Ini yang terus kami pikirkan bagaimana caranya ada bahasa lain untuk insentif para operator itu. Kita masih mencari format bahasa dan sekaligus mengusulkan supaya ada tambahan anggaran tadi. Nah, Bapak-bapak setuju tidak setuju, saya tetap akan maju ini. Kenapa? Karena bagi saya, kalau di bawah itu sejahtera lahir batin, yang di atasnya enak. Betul itu. Tapi kalau di bawah tidak sejahtera, yang di atas pusing. Kenapa tanya ini sudah selesai belum? Belum. Kemana orangnya? Anu Pak, ojek lagi. Main Grab segala. Jadi saya sendiri pernah menemukan itu. Kita butuh dia, sementara kesejahteraan dia tidak mencukupi. Begitu ditanya kemana? Grab Pak. Nah, ini loh Pak. Nah, ternyata betul dia. Di saat-saat tertentu dia pakai baju kuning, tulisan di belakang itu. Nah, apa tidak sedih tidak? Kita membutuhkan dia karena satu-satunya dia yang memang bisa di situ. Tapi ya itu dapur mereka asapnya itu gampang kempes. Nah ini yang harus jadi pikiran kita bagaimana caranya. Karena itu tahun 2022 yang seluruh laptop bagi operator sudah kita siapkan. Hingga nanti masuk 2021 segera kita berikan, kemudian kita serahkan bagi seluruh operator. Paling tidak mereka bekerja sudah enak gitu kan. Nah, cuma itu membebani Pak katanya. Kenapa? Karena berangkat tuh laptop di sebelah kanan jadi miring ke sebelah kanan. Itu beban buat yang sebelah kanan. Ya tapi kan untuk bekerja itu sangat penting buat mereka. Jadi memang sudah waktunya kita memikirkan mereka. Kemudian Bapak sekalian, saya mengingatkan untuk buat PPK itu tidak saja SK dan nama di situ, tapi juga turut bekerja. Memang ada kelemahan-kelemahan sendiri para PPK, tetapi mohon bisa duduk bersama, saling share kepada operator apakah namanya di situ, supaya ada kontak-kontak batin untuk tidak mereka ini merasa ditinggalkan ya, itu penting. Sampai hari ini saya melihat PPK kita perlu juga untuk membantu teman-teman yang bekerja itu, karena apa? Karena kalau mereka lancar melakukan tugasnya, hasilnya juga ke kita. Itu pentingnya. Kenapa? Karena ya kadang-kadang staf ini kalau disuruh mau aja, betul dia mau, karena itu sifatnya perintah. Tetapi tentu kita juga harus sekali lagi dapat memperhatikan bahwa ini tugas kita sebagai PPK. Kemudian tentu saja saya juga ingin pada Bapak Ibu sekalian, di samping PPK juga KPA seluruh satker kita untuk dapat pada tahun ini melakukan pemilahan mana belanja modal, belanja barang. Kalau belanja pegawai itu dengan sendirinya habis itu. Tapi kalau yang belanja sosial dan lain-lain itu sudah terformat. Januari ini apa, Februari apa, Maret apa, April apa, itu sudah tersusun. Jadi saya kira nanti bapak-bapak itu duduk bersama seluruh bidang masing-masing, seluruh kasih masing-masing untuk membuat usulan kegiatan melalui schedule dari Januari sampai November. Saya minta Desember itu jangan lagi diisi kegiatan, full saja bapak-bapak menyiapkan LPG, dan kalau ada kegiatan tingkat nasional, bapak-bapak mudah untuk hadir. Tidak perlu lagi mikir-mikir karena di pusat itu banyak sekali kegiatan, akhirnya juga mereka mau tidak mau tergeser sampai ke bulan Desember. Tetapi hal yang sama juga disampaikan Pak Menteri Agama. Saya mumpung ingat menyampaikan, beliau mengkritisi pertemuan-pertemuan pada bulan Desember ini. Kata beliau, kenapa semua kegiatan menumpuk pada bulan Desember ini? Padahal kata beliau nih, serapan kita masih tidak sesuai dengan harapan. Lalu beliau bilang, tahun depan saya minta tidak lagi seperti ini. Nah tentu saya juga berkewajiban menyampaikan supaya Desember itu tidak ada tumpukan-tumpukan kegiatan dan sebagainya. Apalagi nanti pembangunan berjalan sampai bulan Desember itu mencemaskan kita.
Jadi kalau pembangunan yang sifatnya SBSN dan lain-lain yang tentu melalui lelang, kita targetnya Januari Februari sudah kita laksanakan. Pelaksanaannya mungkin kita Maret atau April, nggak masalah. Nah, tapi kalau kita memulai baru di bulan Juni masuk semester kedua, maka kepepet di akhir tahun pasti seperti ini sangat mencemaskan kita. Belum lagi kita dapat teguran-teguran dari Dirjen, dari mana-mana. Jadi itu perlu diwaspadai sejak awal. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian saya juga melihat beberapa anggaran kita yang pada tahun ini mengalami angka-angka yang sedikit berbeda. Misalnya untuk di Kanwil ya, khusus di Kanwil ini, Sekretariat Jenderal itu pada tahun ini sekitar 21, sekian miliar. Yang tertinggi itu ada pada Pendis, itu 58 miliar lebih. Yang nomor 2 itu haji, sekitar 32 miliar. Yang urutan ketiga Bimas Islam, sekitar 28 miliar. 4 kali Pendis, 4 itu adalah Sekretariat Jenderal. Kemudian 5 Bimas Kristen, itu sekitar 14 miliar, 58.436.000. Kemudian yang ke-6 Bimas Katolik. Kemudian yang ke-7 Bimas Buddha, yang ke-8 Bimas Hindu. Jadi sampai 8 satker itu yang sudah kami serahkan. Jadi totalnya 160 miliar 946.024.000 rupiah. Ini menunjukkan kenaikan ini ada kepercayaan dari pusat terhadap kita, terutama dengan angka yang tadi saya sebutkan untuk pembangunan asrama haji. Nah, asrama haji transit ini Bapak-bapak tidak sama dengan embarkasi haji, karena embarkasi haji tetap saja di Balikpapan. Ini kalau daerah ingin memperjuangkan asrama haji, maka minimal jamaah yang kita berangkatkan itu sekitar 5.000 jamaah kalau ingin menjadi embarkasi haji. Nah, sementara kita untuk Kaltara hanya 1 kloter, sekitar 460 lebih. Sudah memiliki asrama haji transit, ini sudah luar biasa bagusnya. Karena kalau di daerah lain, kalau hitung-hitungan satu provinsi hanya 1 kloter, nggak akan dapat itu asrama haji transit. Tapi karena kita dihitung 1 provinsi, demikian tanah juga dihibahkan oleh Pemkot Kota Tarakan, sehingga saya kira pada akhirnya pemerintah pusat juga melihat kesungguhan ini, kemudian diberikan kepada kita. Bapak sekalian, saya juga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang tadi sudah menerima piagam, terutama serapan anggaran misalnya, kemudian prestasi-prestasi di madrasah. Itu menunjukkan bahwa 2021 kita bisa meraih beberapa penghargaan dan prestasi. Tentu keinginan kita ini di 2022 yang akan datang itu bisa ditingkatkan lagi. Misalnya apa? Kita ingin pada 2022 yang akan datang semua sektor ada inovasi baru. Besok pada saat rakor yang hari kedua, bapak-bapak nanti akan panel beserta seluruh kepala bidang. Di samping paparan-paparan dari beliau-beliau, saya juga menginginkan seluruh satker kita itu berkontribusi pemikiran. Jangan sampai anggaran kita itu monoton. Anggaran kita itu copy paste, sehingga tidak menemukan ada istilah-istilah baru. Nah, karena itu saya ingin ke depan ini, misalnya nih, untuk di bidang sekretariat, bidang kepegawaian, SDM kita itu kita perbanyak pelatihan skill dalam penggunaan IT. Ini penting, karena kalau tidak merata kemampuan ini, pada akhirnya ada tumpukan-tumpukan orang-orang yang di situ produktif, di sini pasif, di sini baik, di sini tidak baik. Nah, ini dibutuhkan ke depan ada pelatihan-pelatihan IT terkait dengan bagaimana hal-hal yang baru yang kita terima, terutama
tadi seperti banyaknya istilah-istilah yang baru dari Kementerian Agama Pusat yang harus kita pahami sesuai dengan bidang masing-masing. Saya ingin peningkatan keterampilan seperti itu. Nah, termasuk juga kemampuan para pimpinan di dalam meningkatkan manajerialnya. Karena ini harus, kalau ibarat api itu harus dicas lagi kita ini. Sudah lama kita tidur, lama tidak dicas, maka HP kita udah mulai turun semua baterainya. Sehingga tidak lagi punya semangat energi yang kuat. Ini harus dicas. Dengan demikian nanti ke depan itu SDM kita itu ada kemampuan skillnya itu merata di seluruh bidang, di seluruh kabupaten kota, sehingga kita dalam kebutuhan untuk penerimaan CPNS itu tidak bertumpu kepada CPNS yang baru. Selama ini kita bertumpu kepada CPNS yang baru dikarenakan SDM kita tidak mumpuni. Aplikasi-aplikasi tertentu warga kita kadang-kadang tidak banyak yang paham. Nah, karena itu depan saya ingin sekali ini mengarah kepada itu. Kemudian di bidang haji dan bimas Islam, kita di musim pandemi memang tidak bisa apa-apa, tetapi ada tumpukan jamaah yang sekian banyak itu untuk reorientasi kita melakukan manasik-manasik. Bahkan saya ingin kalau bisa sepanjang tahun itu ada manasik-manasik mereka yang tertunda berangkat itu dengan melahirkan sertifikat-sertifikat kemampuan manasiknya itu. Dianggap lulus digunakan sertifikat-sertifikat itu. Nah, juga kita perlu sekarang ada tenaga-tenaga ahli di bidang manasik haji, seperti ada tes-tes di berbagai daerah untuk pelatih-pelatih jamaah haji ini atau ustadz-ustadz pada saat manasik haji. Nah, mereka-mereka ini juga butuh sertifikat untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan calon jamaah haji. Bapak kalau pernah jadi petugas haji, saya kira bisa memaklumi betapa jamaah kita itu sangat variatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, prihatin kita karena mereka ini kan naik haji itu karena semangat aja, tapi pengetahuan banyak kurang. Jadi kalau kita punya waktu yang cukup panjang, maka bisa untuk dapat menyiapkan mereka lebih dalam lagi pengetahuannya untuk itu. Lalu yang berikutnya saya minta juga di Bimas Islam ada bagaimana meningkatkan pelayanan kepada calon jamaah haji, calon pengantin yang selama ini data yang kita dengar di PA Pengadilan Agama perceraian amat tinggi, sangat-sangat tinggi. Dan seperti juga saya sampaikan sering bahwa perceraian itu sekarang 2/3 adalah cerai yang diinginkan oleh pihak istri, 2/3 yang menuntut adalah istri. Terbalik datanya dengan 10 tahun yang lalu cerai itu dituntut oleh suami, sekarang banyak istri. Saya menginginkan ada semacam upaya kita dalam penggunaan anggaran tahun yang akan datang, kita menyusun silabus untuk penasehatan pra perkawinan itu, supaya isi dari penasehatan itu selama ini itu bertumpu selalu banyak pada pihak suami. Tanggung jawab suami begini. Pihak istri tidak terlalu banyak tersentuh. Nah, kali ini ke depan saya pengen ada keseimbangan materi antara kita yang menyampaikan dengan yang kita hadapi calon istri dan calon suami. Nah, itu penting ada pelatihan-pelatihan itu yang melibatkan seluruh kawan-kawan di KUA untuk menyusun itu supaya lebih kuat. Berikutnya juga kepada seluruh bidang dan pembimas dari Kanwil sampai ke seluruh satker, kita melakukan sosialisasi moderasi beragama. Indonesia konon sedang menghadapi tantangan terhadap persatuan Republik Indonesia. Ada lahir ormas, ada lahir organisasi keagamaan macam-macam yang punya paham-paham tidak nasionalisme, kebangsaannya mulai terganggu. Nah, kita kemarin mendengar berita yang luar biasa, secara nasional di Tarakan ada sekolah yang 3 orang siswa diberhentikan atau berhenti atau tidak pernah naik kelas ya. Nah, kalau orang mendengar berita sepotong pasti menyalahkan kebijakan sekolah, tetapi begitu disampaikan isinya diantaranya adalah nilai agama, yang kedua nilai-nilai kebangsaan, mereka tidak mau. Contohnya tidak mau ikut hormat kepada
bendera merah putih. Kalau itu yang terjadi, tentu kita juga mendukung kebijakan itu, karena berpotensi terganggu negara ini dengan olah sebagian orang. Ya, agama tentu tidak ingin kita menjadi bagian paham yang kemudian disalahgunakan. Agama dengan tanah air ini sebetulnya satu kesatuan. Ya, kita beragama penting terhadap tanah air juga penting terhadap kita. Nah, ini satu kesatuan. Karena itu Indonesia itu prinsipnya supaya jangan sampai ada paham, jangan sampai ada umat beragama ini menyalahgunakan agama kepada perpecahan. Nah, itu yang sebetulnya dihindari itu. Makanya kita moderasi beragama ini pada tahun yang akan datang menjadi tren nasional. Nah, kami sudah dilatih selama 1 minggu. Tentu ada kewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh keluarga besar Kemenang. Dan tidak usah khawatir dengan istilah moderasi beragama, karena moderasi beragama itu adalah intinya sama dengan toleransi umat beragama, tapi juga tetap diantaranya soal kebangsaan dan soal bagaimana kita respect terhadap budaya-budaya lokal. Ini dipentingkan oleh pemerintah karena Indonesia memang terlalu luas. 17.000 pulau ini tidak sedikit untuk mengikat persatuannya. Bahasanya 360, sukunya 400 berapa. Kalau ini tidak dijaga, generasi yang akan datang itu bisa pecah. Sehingga analis daripada tokoh-tokoh barat itu harus bisa kita jawab dengan action. Kan ada analisa Indonesia itu bisa belah menjadi 5 negara. Nah, karena ini sudah diberitahu potensinya ada, maka pemerintah harus bekerja keras bagaimana potensi-potensi ke arah situ harus kita jaga dengan baik. Harus kita hilangkan kalau itu akan merusak negara. Jadi negara seperti yang ada sekarang ini menurut kita sudah sangat bagus, karena semua umat beragama punya tempat, punya waktu yang tidak terbatas untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing. Apa salahnya nih negara ini? Pancasila itu disusun oleh tokoh-tokoh agama. Apa salahnya itu? Asal jangan, kalau ada pertanyaan, saya ingatkan kepada kepala madrasah, jangan sampai membandingkan antara karya manusia dengan wahyu dari Tuhan. Nggak ada kelasnya, nggak levelnya dibuat pertanyaan di sekolah. Nah, itu yang berbahaya sekali. Menghubungkan antara Pancasila dengan agama, ya tidak nyambung lah. Pancasila itu buatan oleh manusia, Al-Quran itu wahyu, mau disetarakan? Tidak bisa. Nah, ini yang membuat pertanyaan yang sama sekali tidak paham dengan level-level soal itu. Tolong dijaga kawan-kawan di madrasah, kalau ada guru yang kemudian bikin soal untuk tidak melakukan itu. Jadi moderasi beragama ini akan terus kita sosialisasikan supaya seluruh warga kita paham benar bahwa betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai seluruh umat beragama sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri agar tidak saling mengganggu. Ini sudah bagus, kita pertahankan. Karena kalau tidak kita berkontribusi di dalamnya, siapa lagi? Kementerian Agama itu diminta terdepan di dalam masalah NKRI ini. Tapi prinsipnya kata orang-orang NU, NKRI ini akan aman apabila kita semua setuju terhadap adanya PBNU. PBNU itu nomor 1 di Indonesia ini. Tidak ada yang lain kecuali PBNU. Wah, maka berbunga-bungalah orang NU ini. Apa itu PBNU? P pertama Pancasila. Pancasila itu sudah menjadi falsafah hidup negara, bernegara dan berbangsa. Sudah tidak perlu dirubah lagi, sudah final. B yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetap satu. Oh, ini enak ini. Lalu N-nya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Tak boleh lagi berkurang sejengkal pun. Entah dimanapun, di ujung pulau manapun, tidak boleh lagi berkurang, kecuali Timur-Timur kemarin sudah berkurang. U-nya Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau PBNU ini kita rampungkan, maka benar Indonesia akan aman. Semua umat beragama bisa menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa merasa dianaktirikan. Karena ini negeri adalah pemberian Tuhan.
Negeri ini pemberian Tuhan untuk semua kita, bukan hanya manusia umat beragama, tapi buat untuk binatang, buat tumbuh-tumbuhan. Kalau kita berpikir sampai ke situ, itu semua ciptaan Allah. Ada hak mereka untuk hidup damai. Apalagi manusia. Kalau cuma berbeda agama, ya itu sudah hak masing-masing. Tidak perlu dibongkar-bongkar lagi itu. Apalagi sampai ada paham yang kalau berbeda keyakinan harus dimusuhi. Itu sudah tidak laku lagi itu. Lihat makhluk Tuhan yang lain. Pernah kita marah sama pohon? Tidak. Pernah marah sama gunung? Tidak. Kenapa? Itu makhluk Tuhan juga yang hidup di muka bumi ini. Jadi berbeda-beda itu sunnatullah. Kalau sudah ada kaplingnya 17.000 pulau, kita pelihara yang 17.000 ini, jangan berkurang lagi. Nah kalau sudah ini bisa damai, maka sudahlah Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya harapan semua kita. Jadi tidak perlu lagi ada hal-hal yang membuat kita bertengkar, membuat kita berkelahi di dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sebabnya anggaran untuk moderasi beragama ini tahun depan ini cukup besar. Cukup besar. Karena bukan hanya tugas Kementerian Agama, tapi seluruh kementerian akan diberi tugas untuk dapat mensosialisasikan, karena ini program Presiden. Saya kira penting memang karena kita melihat contoh negara-negara lain yang juga pecah belah ya. Itu contoh di negara-negara Timur Tengah ini sekarang ya sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena memang tidak ada satu falsafah yang dapat menyatukan semua orang-orang di sana. Padahal sukunya nggak banyak, 2 suku, 3 suku, agama hanya 1, 2, 3 itu aja. Tapi tempurnya itu puluhan tahun nggak pernah berakhir. Nah ini yang harus kita sadari bahwa Indonesia tidak boleh terjadi seperti itu. Sudahlah kita melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya bidang pendis. Pendis, saya sangat mengharapkan seluruh kabupaten kota, 4 kabupaten, 1 kota, kita memiliki MI yang negeri, MTS yang negeri, MA yang negeri. Saya ingin 2022 ini kita bergerak ke sana semua seragam. Karena misalnya Nunukan tidak ada MIN, tidak ada MTSN, tidak ada MAN, sedih juga kita. KTP juga sama, nasibnya nggak punya juga. MIN tidak ada, MTS tidak ada, MAN tidak ada. Yang lengkap hanya gulungan, MIN, MTSN, MAN. Tarakan juga bolong di tengah-tengah ya. Yang awal nggak ada. MTS punya, MAN punya. Ayo kita sekarang berjuang bersama-sama bagaimana pemerintah hadir dalam pendidikan agama ini. Dan saya kira juga bagi agama-agama lain di bidang pendidikan jangan kalah untuk berjuang untuk memajukan mereka. Karena semua ini sudah terformat pada anggaran masing-masing. Yang madrasah dekati para yayasan-yayasan, mau tidak dinegrikan dengan syarat asetnya itu diserahkan kepada Kementerian Agama. Ada yang mengatakan kalau kami serahkan Pak habis pahalanya. Nah ini rupanya dianggap pahalanya sampai di situ. Jadi tugas-tugas kita menjelaskan bahwa semakin diserahkan ke pemerintah, pengelolaannya makin baik, pahalanya makin besar. Tidak ada yang diputus pahalanya. Tapi itu ya pemikiran lah. Jadi biasa itu beda-beda. Nah, yang ingin mengembangkan juga lagi yang sudah punya MIN 1, ingin MIN 2, MTS 2, MAN 2, dan seterusnya. Ayo silakan. Kita buka sekarang kampus 1, kampus 2, kampus 3. Dengan begitu nanti bisa kita ingin usulkan ke pusat bahwa ini kami sudah punya. Jadi ini bukan hayalan tetapi perjuangan yang kemungkinan berhasilnya akan bisa. Nah, mungkin ada yang mengatakan bagaimana gurunya nanti tidak cukup. Tidak usah khawatir, setiap tahun PNS itu akan ada CPNS. Dan sekarang ada lagi P3K. Nah jadi kita juga menampung sarjana-sarjana lokal yang sudah lulus. Jadi mereka tidak menjadi pengacara-pengacara. Banyak kan lulus S1, S2 pulang kampung jadi pengacara. Pengangguran banyak bicara.
Mereka harus difasilitasi dengan lembaga-lembaga formal. Oleh karena itu buka yayasan-yayasan pendidikan supaya ini ada masyarakat merasakan kehadiran pemerintah khususnya pada pendidikan keagamaan. Memang saya dulu pernah diundang oleh istana masih dengan Pak Malik Fajar almarhum selaku Dewan Penasihat Presiden. Maka saya tampillah di situ menyampaikan presentasi mengenai pembangunan wilayah Kalteng termasuk Kaltara. Salah satu yang agak kuat saya menyampaikan kepada beliau permohonan penegrian sekolah-sekolah madrasah itu se-Kalimantan Utara. Tapi entah bagaimana saya mungkin dianggap tidak kuat argumentasinya. Beliau mengatakan saya tidak setuju untuk penegrian itu. Karena beliau membandingkan dengan madrasah swasta yang ada di Pulau Jawa jauh lebih baik daripada madrasah negeri. Nah, saya kehilangan akal. Apa caranya menyampaikan kepada beliau bahwa Kalimantan ini tidak sama dengan Jawa? Maka saya salah satu yang saya sampaikan waktu itu, coba kunjungi Pak Kalimantan Utara. Bapak mau lihat bagaimana supaya keputusan ini merakyat bagus gitu. Ternyata tidak dikunjungi. Dan beliau memang tidak setuju untuk penegrian itu. Nah, saya kira tidak boleh berakhir sampai di sini karena saya melihat ada kesepakatan yang tidak tertulis madrasah negeri itu masih dipentingkan di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Setuju ya? Setuju. Nah, itu. Kalau sependapat kita jangan berhenti berjuang. Karena yayasan kita itu biasanya hanya mampu membuka saja. Begitu memelihara udah nggak kuat lagi. Nah, apalagi sampai meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini yang saya pikirkan, kalau tidak negeri tidak akan keluar kita dari masalah-masalah. Tapi ya itu perjuangan. Beliau tidak setuju apa boleh kuat. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kalau bapak-bapak setuju, tentu ini menjadi program prioritas kita yang akan datang. Termasuk juga kita menginginkan ada perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama. Nah, ini sedang kita perjuangkan juga dan alhamdulillah di Bulungan ini banyak tuan-tuan tanah yang sudah bersedia untuk menghibahkan tanahnya. Saya juga turut terima kasih ya, karena bagus sekali. Ingin daerahnya maju, kalau kita tidak ada lahan ya tidak bisa. Tapi begitu ada lahan, ini tugas kita untuk memperjuangkan. Itu di bidang pendidikan. Termasuk juga saya ingin seluruh guru-guru kita memahami tentang bagaimana moderasi beragama ini sampai ke murid-murid kita. Supaya jangan salah paham. Karena orang tua ini masih banyak yang setengah mengerti tentang moderasi beragama. Moderasi beragama tidak sama dengan moderasi agama. Nah, ini sering-sering harus kita sampaikan. Moderasi beragama adalah umatnya yang saling menghargai, saling dukung-mendukung dalam kebangsaan. Masih banyak lagi persamaan-persamaan yang harus di dalam sukses interaksi itu kita saling bekerja sama. Berbeda dengan moderasi agama. Kalau moderasi agama ini campur aduk. Yang Islam tambah Kristen, yang Kristen tambah Islam, yang Buddha tambah yang Hindu, yang Konghucu tambah lagi yang Islam. Yang begini rusak. Tapi moderasi beragama itu manusianya yang ditata supaya jangan menyalahgunakan agama untuk tujuan-tujuan tertentu yang bisa merugikan banyak pihak. Ya, seperti kejadian-kejadian yang banyak ini yang sering kita lihat di lapangan. Nah, itu maksudnya. Jadi memang guru-guru itu adalah ujung tombak kita untuk sampai mereka kepada anak-anak. Itu penting. Nah, jadi di bidang pendidikan ini ke depan walaupun tidak banyak yang kita cita-citakan, saya kira kehadiran madrasah itu seluruh kabupaten kota kalau kita sama-sama berjuang fokus, mudah-mudahan ada hasilnya. Itu pentingnya. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin kepada seluruh pembimas kayak Kristen, Katolik, Buddha, Hindu bikin program-program gitu terkait dengan peningkatan kualitas umat, termasuk juga kepada KKJ NGMP-nya agar dapat reproduksi apa yang mereka lakukan di 2021 ini muncul 2022 dengan inovasi baru. Dengan begitu kualitas daripada anggaran kita sangat dirasakan. Nah, kenapa saya tidak ingin monoton seperti itu? Karena 1 tahun ini saya jujur saja hampir semua level yang saya datangi dalam soal pendidikan, bertemu dengan guru yang di Islam, yang di Kristen, di Katolik, di Buddha, itu kalau pertemuan selalu
Lalu judulnya peningkatan kompetensi guru. Dari awal tahun sampai akhir tahun peningkatan kompetensi guru. Bahkan saya curiga mulai tahun 2015 sampai 2021 judulnya peningkatan kompetensi guru. Kompetensi guru itu terlalu luas. Saya ingin ke depan dipilah-pilah kompetensi apa yang dimaui. Itu yang sering saya ceramahkan di hadapan guru-guru. Ada 5 kompetensi itu. Itu yang dipilah-pilah ya. Nanti ada workshop peningkatan kompetensi pedagogiknya. Pedagogiknya 1. Peningkatan bidang kompetensi profesionalismenya, ambil itu. Kemudian bidang kepribadian, ambil itu. Nah, lalu bidang sosial, ambil itu. Materi-materinya sangat banyak dan tokoh-tokoh kita banyak yang mampu untuk itu. Supaya guru dari 4 kompetensi ini udah sangat dikuasai. Nah, yang terakhir bagi guru PAI dan guru beragama lainnya, ini tidak boleh dilupakan kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual perlu mereka ada workshop bagaimana ini dikembangkan. Nah, 5 ini saja kalau menjadi inovasi di 2022 berapa duit tuh? Kalau dikali 30 juta aja sudah 150 juta. Itu maksud saya supaya tidak monoton. Karena dengan semakin sempit ruang lingkup pembahasannya, itu semakin luas materi yang dapat kita ambil. Nah, kalau peningkatan kompetensi dipilah-pilah, ternyata tidak tersentuh semuanya. Lebih baik kita mengambil satu bagian, tapi ini semakin baik. Itu yang saya inginkan, bagaimana peningkatan kualitas daripada guru-guru kita. Nah, termasuk di madrasah juga ini bisa diambil bagian. Nah, itu sebabnya saya minta beberapa kali kepada Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, kalau datang ke daerah-daerah mesti ada tembusannya dipanggil, sehingga kita punya pemetaan workshop apa yang sudah, workshop apa yang belum. Ini yang susah. Saya ingin mengevaluasi dengan Kabid Pendis mengenai workshop yang dilakukan oleh kita dan Diklat yang dilakukan oleh Balai Diklat. Ini belum nyambung, tidak sinkron. Kenapa? Datanya tidak ada. Bagaimana kita ingin mengevaluasi mana yang belum, mana yang sudah? Karena mereka tidak melapor pada kita. Dan saya mengkritisi ini bukan untuk tapi bagi saya kepentingannya adalah buat kita melakukan pemetaan itu. Jadi bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, menyusun anggaran tahun yang akan datang itu apa materinya, kalau yang ini tidak pernah dilakukan pemetaan. Saya merasa sangat penting itu Balai Diklat kalau datang ke wilayah mana saja, mereka lapor dulu ke kita. Ini maksudnya begini Bapak-Bapak, bagi seluruh kepala kemenang yang menerima surat adanya pelatihan di daerah Bapak, begitu dia datang tanyakan, Pak, sudah nggak surat dikirim ke Kanwil? Itu maksudnya ya, supaya kami di Kanwil itu paham. Jujur saja kadang-kadang kita di Kanwil nggak tahu ada rombongan dari Balai Diklat. Oh di anu, tiba-tiba aja ada dengar ceritanya. Nah, bagaimana kita ingin tahu membuat program berbeda kalau di sana ternyata sudah dilakukan diklat ini? Karena untuk diklat, couplingnya adalah Balai Diklat, tapi workshop itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, itu bedanya. Oh, tidak mungkin Pak, tumpang tindih. Nah, tidak mungkin karena Balai Diklat pasti melakukan diklat yang waktunya kurang lebih 1 minggu. Kita workshop memang cuma 3 hari. Ini tidak sama dengan diklat dengan workshop itu. Tetapi paling tidak kalau sudah di diklat yang itu, tidak mungkin lagi kita workshop yang ini. Karena kalau sama, otomatis anggaran sayang, lebih baik kita memilih yang lain. Nah, itu maksud saya supaya kita ada semacam koreksi-koreksi terhadap Balai Diklat yang melakukan kegiatan di daerah kita masing-masing yang dilaporkan. Kalau mereka datang tanya, ini sudah enggak ada surat ke Kanwil? Nah, jangan-jangan mereka kelabakan, belum Pak. Nah, tolong Pak dibuat. Kawan-kawan di Kanwil penting sekali melihat ini. Kalau kita langsung menyampaikan ke kepala balai, harus timing yang tepat supaya tidak juga menyinggung, supaya hubungan yang baik ini tidak terganggu. Saya seringkali ingin menyampaikan, tapi timingnya tidak dipaksa, tahan dulu. Karena bertahun-tahun saya lihat kerja mereka itu seperti itu. Bukan minta dihargai, tapi kita perlu pematangan tadi. Ya, tapi sudah sewajarnya juga mereka menghargai. Masuk ke wilayah kita kok udah pakai
salam, selamat pagi, selamat siangnya nggak ada, langsung numpang 5 hari, habis itu pulang. Ya, tiba-tiba kita lihat ada yang share, oh orang Balai Diklat pelatihan dia. Nah itu kan lucu ya, masuk kita tuan rumahnya kok kita nggak tahu. Nah itu Bapak sekalian, jadi memang itu yang menjadi harapan kita ke depan. Ada diklat, ada workshop yang materinya juga berbeda-beda. Kemudian teman-teman yang di Mas Kristen Buddha itu juga ada pendidikan-pendidikan yang selama ini kan juga peningkatan kompetensinya hampir sama tadi itu. Saya juga pengen dibedah-bedah itu. Dibedah-bedah, Pak, kepribadian guru itu ternyata kalau diurai tidak sedikit. Kompetensi kepribadian itu kalau diurai ternyata tidak sedikit. Kompetensi profesionalnya juga tidak sedikit. Kompetensi sosial kalau diurai ternyata tidak sedikit. Apakah lagi kompetensi spiritual? Agama, bagi guru agama itu dia harus paham terhadap kurikulum yang dia ajarkan. Saya mau izin menyampaikan karena saya 2 kali berada di perguruan tinggi. Saya tahu sarjana yang diluluskan oleh perguruan tinggi itu dengan tugas mereka kalau di lapangan. Ini sedih saya, terpaksa kita buka. Karena sesungguhnya belum tepat mereka selesai S1 di IAIN itu langsung jadi guru. Bagi saya ini masalah ini. Kenapa? Karena saya pernah ngetes para mahasiswa yang akan jadi guru S1 di IAIN itu banyak yang berat sekali. Dan ketika saya di UIN Antasari ada juga yang tidak saya luluskan, tidak bisa ikutkan karena ini akan mengajar agama kok, pengetahuan agamamu begini ya, tidak saya luluskan. Nah, tetapi tentu ini kan jadi masalah kalau kita level sebagai lembaga yang menjadi konsumennya, sarjana-sarjana itu kalau kita tidak melakukan pembinaan kompetensi spiritual itu sulit sekali. Agama berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Saya kira memiliki ciri khas sendiri-sendiri bagi Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Itu supaya kita perhatikan betul mereka paling tidak minimal menguasai kurikulum pendidikan agama yang akan mereka ajarkan. Saya ingin kita semua memperhatikan ini. Bapak-bapak Kemenag yang juga sering mengumpulkan guru-guru, juga kepala-kepala madrasah sampaikan ini. Ada rasa keprihatinan kita menurunnya kualitas standar guru agama kita. Ini yang sering saya ceritakan, misalnya fakultas tarbiyah atau etik di Unmul itu latar belakang mereka beda-beda. Ada SMA, ada SMK, ada MAN. Yang dari PGA nggak ada lagi. Padahal kurikulumnya fakultas pendidikan dan tarbiyah itu adalah menampung mereka yang punya latar belakang SPD dan PGA. Sekarang dimasuki oleh mereka yang tamat SMA, SMK. Itu tidak mengerti cara bagaimana mengajar yang baik. Konten-konten agama yang harus mereka sampaikan juga tidak dipahami. Hingga sudah menjadi guru, repotan kita. Repot sekali. Kalau kita yang peka terhadap keadaan, tapi kalau yang kita sekedar bertanggung jawab, ya yang penting hadir, nah ini kan lain. Nah, kita ingin ke depan seluruh umat beragama itu meningkat kualitasnya dimulai dari lembaga pendidikan. Gak bisa dibuat, karena bagaimanapun orang tua itu dari dulu hingga sekarang kalau sudah menyerahkan anak ke sekolah pasti dah tergantung kepada sekolah di mana anaknya. Padahal kan di sekolah hanya waktunya 1/3, di rumah 2/3. Ini jadi problem kita. Nah, tantangan pendidikan juga luar biasa sekarang beratnya, sementara kualitas guru-guru yang kita angkat baru-baru ini itu sangat dipertanyakan sampai di mana kompetensi spiritual mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu beberapa keinginan-keinginan, isu-isu yang akan datang yang ingin saya fokuskan. Karena kalau terlalu banyak saya khawatir tidak tercapai yang saya sampaikan ini, yang saya mulai dari 2021 ini. Supaya kita program-program yang di bidang tadi pendidikan, bimas Islam, haji, Kristen, Buddha, Hindu menjadikan apa yang saya sampaikan itu pijakan untuk dimunculkan dalam program masing-masing berdasarkan agama masing-masing. Supaya nanti harapan kita, anak-anak kita ini bisa
pada saatnya mandiri dalam soal agama. Pakai itu dia tamat sekolah dasar, menengah, dan sebagainya. Kalau mereka tidak mandiri hidup beragamanya, itu terumbang-ambing. Nah, apalagi zaman-zaman sekarang ini tentu kita juga prihatin ya pengaruh-pengaruh teknologi media sosial yang sangat besar. Karena ini penting di dunia pendidikan harus dapat mengawal ini supaya anak-anak kita bagus masa yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tentu juga ingin menyampaikan yang terkait dengan bagaimana situasi kita sekarang ini di Kementerian Agama ketika menjelang 2024. Kita sekarang kayaknya mulai tergeser-geser dunia kita itu pada dunia politik. Saya berpesan mari kita konsisten saja untuk tidak ikut ke ranah-ranah itu ya. Apalagi di daerah-daerah tertentu sudah mulai muncul tokoh-tokoh figur-figur yang ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota dan sebagainya. Tolong kawan-kawan jangan terpengaruh soal itu, karena hal-hal seperti itu bertentangan dengan kedudukan kita sebagai PNS. Jaga independensi kita. Nah, kalau tidak dijaga, sekarang ini di komisi PNS, komisi aparat sipil negara, komisi ASN, itu tumpukan pengaduan sudah sangat tinggi. Tinggal menunggu giliran sidang-sidang, pleno. Saya tidak ingin warga kita tiba-tiba dipanggil oleh komisi ASN. Saya memang tidak bisa meminta data itu siapa saja itu, karena itu bisa saja laporan dari pihak orang lain di luar sadar kita. Tiba-tiba dipanggil. Komisi ASN itu akan menentukan sanksi-sanksi terhadap ASN yang melanggar aturan. Nah, itu yang juga perlu kita lakukan pembinaan kepada keluarga kita. Ya, termasuk juga soal kedisiplinan. Mumpung di akhir tahun dievaluasi juga di internal masing-masing satker-satker ya. Mungkin ada yang selama ini masuknya aktif, pulangnya aktif, tapi tengah-tengahnya bolong sampai diingatkan. Atau ada juga yang tidak absen datang, tidak absen juga pulang. Atau absen datang, pulang, tidak absen, diingatkan. Sebelum nanti terjadi adanya peraturan disiplin itu dilaksanakan. PP 53 menghadang kita semua. Jadi kawan-kawan yang keluar dari kantor sebetulnya tidak ada masalah, asal ada izin atasan masuk. Nah, kira itu ya. Nah, ini penting mengapa? Karena soal ini terus berjalan dan akan dievaluasi. Jadi komisi aparat sipil negara telah banyak memiliki data laporan dari daerah-daerah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai kita. Saya memang tidak mendapatkan informasi mengenai ASN di Kaltara. Ya, syukur-syukur kalau tidak ada. Tetapi tumpukannya itu sangat tinggi. Saya tahu persis dari mana saja itu. Dan itu kalau di komisi ASN itu Pak, hampir tidak bisa keluar daripada PP 53 itu. Ya itu, jadi kita harus waspadai itu. Teman-teman yang sudah di SK-kan misalnya ya, jangan sampai alasan-alasan tertentu tidak absen, tidak masuk kantor. So, kalau sampai pada batas-batas waktu yang ditoleransi tidak hadir, ya otomatis akan diberhentikan. Misalnya tidak absen sampai 42 hari total dalam setahun itu di dalam sidang komisi ASN tidak ada kecuali diberhentikan. Nah, kan? Atau ada di bawah itu, ada juga yang diturunkan pangkatnya, ada juga yang ditunda kenaikan pangkatnya. Nah, ini masalahnya banyak. Termasuk juga kalau ada pegawai negeri di lingkungan Kemenak yang beristri lebih dari satu. Kasus ini mulai ramai di permukaan. Awalnya dia nikah apa itu? Nikah di bawah tangan ya, nikah rahasia. Itu tidak digugat oleh istri pertama. Ternyata setelah dalam perjalanan uang penghasilan lebih banyak pada yang muda. Mulailah di sini muncul permukaan. Itu sudah mengemuka dan akhirnya saya melihat sudah ada satu yang dipecat, yang satu dapat surat teguran. Nah, jadi ini kita mengingatkan saja supaya jangan sampai terulang. Karena bagi PNS tidak boleh poligami, kecuali ada kecualinya izin daripada istri pertama dan menikahnya resmi.
Jadi kalau ada izin benar-benar tulisannya itu ingin poligami, jangan di atasnya surat pembelian tanah, di bawahnya izin poligami. Itu banyak itu. Dan itu peraturannya kalau jelas bahwa apabila tidak ada izin maka diberhentikan, dan itu sudah saya lihat satu orang yang sudah diberhentikan. Jadi ini tolonglah kawan-kawan kalau terjadi seperti itu sambil mengingatkan saja supaya warga kita tidak seperti itu. Demikian juga responsif terhadap keadaan di lingkungan satker kita, termasuk juga di KUA ya. Kawan-kawan yang di bawahnya KUA-nya banyak, dimonitor saja itu KUA masuk apa tidak. Bagaimana dengan masyarakat yang datang? Nah, kalau belum waktunya untuk bermutasi, dilakukan pembinaan dulu. Lakukan pembinaan, ya macam-macam caranya. Nanti Kasih Bakti tahu lah itu. Bagaimana caranya melakukan pembinaan supaya jangan ada pelanggaran-pelanggaran. Kita tidak ingin mengulang-ulang pelanggaran yang sudah ada. Ya, seperti akhir tahun ini kita sedih harus mengeluarkan SK pemberhentian, itu tentu tidak terulang lagi tahun-tahun yang akan datang. Jadi hal-hal seperti ini saya ini sebetulnya orang paling tidak suka melakukan SK pemberhentian, pemberhentian ini nggak suka. Tetapi karena tanggung jawab mengharuskan itu, apa boleh buat. Nah, cuman kalau bisa dilakukan pembinaan, lakukan saja pembinaan dulu. Karena biasanya kalau sudah sampai di kanwil itu artinya tidak sanggup lagi pembinaan. Maka kalau sampai di kanwil itu hanya ada dua kata-kata saja, Anda berobat atau Anda diberhentikan. Gitu aja. Karena artinya pada Kemenak Kabupaten Kota sudah tidak sanggup lagi. Sudah sampai ke kanwil ya, otomatis hanya dua pilihan itu. Nah, saya kira teman-teman yang ada kasus-kasus peristiwa-peristiwa, apakah soal disiplin pegawai, soal perkawinan, soal menggunakan uang dan sebagainya, silahkan dilakukan pembinaan agar itu tidak merambat kepada persoalan lain. Sejauh itu bisa dibina saja. Kalau tidak bisa lagi, ya apa boleh buat? Dibinasakan. Tapi sejauh ini saya ingin mengajak kita semua tidak sampai ke situ dulu lah. Mumpung evaluasi terhadap apa yang kita lakukan tahun-tahun yang akan datang, mari kita hidupkan kerjasama dan kerjasama yang baik sehingga Kemenak ini punya output yang baik pula di masa-masa yang akan datang. Kualitas kita makin naik, sarana kita makin naik, kesejahteraan kita juga harapan saya makin naik. Maka itu nanti Bapak-Bapak sekalian pada saat sidang-sidang panel, sidang-sidang komisi itu saya minta semua proaktif ya Pak ya. Semua proaktif untuk membantu kepala bidang menghimpun pemikiran-pemikiran itu supaya bisa diramu pada program kantor wilayah. Nah, nanti bisa juga dibagi. Ini levelnya yang dilaksanakan oleh kantor wilayah, ini yang levelnya dilaksanakan oleh teman kabupaten kota, yang ini satker. Jadi itu bisa nanti dipilah-pilah. Tapi bagi saya rakor ini harus menghasilkan dokumen-dokumen yang bukan hanya copy paste pada tahun yang lalu, tapi ada hal-hal yang baru. Nah, yang saya sampaikan tadi pada bidang-bidang itu silahkan ditafsirkan pada program masing-masing. Semoga dengan begitu kelihatan kita ada inovasi-inovasi. Nah, POK itu tidak akan tertutup, masih terbuka saja. Tetapi POK itu bagus kalau dilaksanakan di awal-awal. Nah, karena kalau di ujung-ujung itu, apalagi kalau sampai harus ke eselon 1 itu butuh waktu yang lama. Saya ingin POK itu di awal-awalnya sudah terpantau dengan baik, sehingga dengan demikian kita di awal-awal perjalanan ini kalau ada perubahan, revisi-revisi, kita bisa lakukan lebih awal. Semakin sedikit revisi itu, semakin baik tata kerja kita. Itu tadi saya salut nih, panitia mengatakan semakin sedikit revisi kita, semakin baik kelihatannya program dan rencana kita. Semakin banyak revisi itu, semakin pecah kepala kita. Kenapa? Karena saya setiap saat harus menandatangani revisi-revisi itu dan kemungkinan saya tidak detail membacanya. Tapi kalau di awal-awal ini sudah ada revisi POK dan sebagainya itu, maka menunjukkan perencanaan kita di 11 bulan yang akan datang itu matang. Jadi kita ini kalau bekerja hampir seharian itu nggak cukup waktu kalau kita betul-betul duduk bekerja. Maka saya heran juga kalau ada orang yang mengatakan, kenapa pulang cepat Bu? Nggak ada kerjaan.
Kenapa cepat pulang Pak? Nggak ada kerjaan. Masya Allah, kalau nggak ada kerjaan, Anda ke kantor itu bekerja, mau mempelajari aturan atau menyusun program atau menelaah apa yang menjadi tupoksi kita. Jangan sampai pulang ke rumah ngomong kepada tetangga tidak ada kerjaan hari ini. Kalau nggak ada kerjaan, ya sudah pensiun aja. Jadi itu menjadi penting bagi kita. Kalau ada yang menyatakan seperti itu, dilihat di mana ini. Ya sudah, kalau memang tidak ada pekerjaan, tidak bisa membuat pekerjaan, berarti ini mau pensiun dini aja kalau orang tidak. Ya, saya kira-kira itu yang sudah bisa saya sampaikan karena ini sudah jam 5 dan merasa sangat bahagia, sangat senang hari ini kita berkumpul semuanya. Semoga apa yang sampaikan ini menjadi awal untuk pemikiran-pemikiran Bapak pada besok hari itu sidang-sidang komisi bisa merumuskan hal-hal yang baru buat kita semua. Saya mohon maaf kalau ada kadang-kadang kata saya agak sedikit berapi-api atau menyinggung dan sebagainya. Memang itu tipikal saya sudah seperti itu. Mau tidak mau begitulah. Tetapi maksud di hati ini tidak ada kata lain, endingnya adalah bagaimana kita meningkatkan prestasi kita semua berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kita semua. Sehingga Dirjen datang, BPK datang, semuanya kita dalam keadaan aman, nyaman. Saya kira itu yang menjadi harapan saya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian Ibu semuanya, Bapak semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara rakor pada hari ini dan hari selanjutnya saya nyatakan dibuka dengan resmi.